Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Paujan. Di sini saya sebagai pembuka dan pemateri pertama di kelompok 3. Dalam pematerian penerapan integral di bidang teknik elektro. Dalam bidang teknik elektro, konsep integral memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam kajian mengenai flux magnetik dan induksi elektromagnetik. Kedua fenomena ini merupakan dasar dari berbagai perangkat dan sistem kelistrikan seperti transformator, motor listrik, generator, dan sistem transmisi tenaga listrik. Integral digunakan untuk menggambarkan hubungan antara medan magnet dan arus listrik serta untuk menentukan besarnya energi yang terlibat dalam sistem tersebut. Perkenalkan, nama saya Yuni Dwi Asti Purwanti dengan NPM 2470021111076. Yang pertama, pengertian integral. Integral adalah salah satu cabang ilmu kalkulus. Secara umum, integral mengukur jumlah atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Maka dari itu, pengertian nilai integral mencakup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis integral. Yang pertama adalah integral tak tentu. Integral tak tentu adalah jenis integral yang hasilnya masih berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasinya. Integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Rumus integral tak tentu yaitu integral dari f aksen x dx sama dengan fx ditambah konstanta c. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tak tentu. Jika ingin menyelesaikan integral tak tentu menjadi lebih mudah, kita harus mengetahui apa saja sifat integral tak tentu di bawah ini. Yang pertama itu ada integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah konstanta c. Yang kedua ada integral dari k dikali f x dx sama dengan k. Integral dari f x dx dengan k adalah konstanta. Yang terakhir ada integral dari f x plus minus g dikali x dx sama dengan integral dari f x dx plus minus integral dari g x dx. Perkenalkan, nama saya Fakarul Rahman dari kelompok 3. Saya akan membahas materi tentang integral tetap. Bentuk integral tetap matematika yang memiliki batasan atas dan batasan bawah yang jelas sehingga menghasilkan sebuah nilai dengan rumus integral b ke a fx dx sama dengan fx integral b ke a sama dengan fb min fa. Dan adapun di sini jenis-jenis integral. Sama halnya jika ingin menyelesaikan integral tentu ini dengan mudah, maka kita harus mengetahui sifat-sifat yang berlaku pada integral tentu. Di sini ada 6 contoh. Yang ke-1 ada integral b ke a fx dx sama dengan fx integral b ke a sama dengan fb min fa. Dan yang ada yang kedua yaitu integral b ke a k dikali fx dx sama dengan k integral b ke a fx dx dengan k adalah nilai konstantanya. Dan yang ketiga di sini ada integral b ke a fx plus gx dx sama dengan integral b ke a fx dx plus integral b ke a gx dx. Dan yang keempat ada b integral b ke a fx dx plus integral a ke a fx dx sama dengan integral a ke a fx dx. Dan ada pun yang kelima yaitu integral b ke a fx dx sama dengan min integral a ke a fx dx sehingga fb min fa sama dengan min fb min fa. Dan ada pun yang terakhir yaitu integral a ke a fx dx sama dengan 0. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Najri Ilham Suraprayoga. Nah, di sini tuh kita akan berlanjut ke penerapan integral di bidang teknik elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan bidang teknik elektro di dalam materi flux magnetik. Nah, di sini teman-teman mungkin belum mengetahui apa itu sih flux magnetik. Nah, jadi flux magnetik itu adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang melewati suatu luasan. Seperti gambar di samping, ada sebuah luasan yang dimana banyak garis-garis melewati suatu luasan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan flux magnetik. Nah, jadi seperti gambar di samping, terdapat suatu luasan yang disimbolkan dengan A. Nah, banyaknya garis-garis yang melewati luasan tersebut disimbolkan dengan Pi atau flux magnet yang bersatuan Weber. Nah, sedangkan kuatnya medan magnet yang melewati luasan tersebut disimbolkan dengan B yang bersatuan Tesla. Nah, apabila si luasan tersebut tidak sejajar dengan si flux itu, maka di sini akan ditarik dengan namanya garis normal, yaitu garis yang ke atas bidang. Nah, si garis tersebut akan membentuk suatu sudut. Nah, sudut itulah yang nantinya akan digunakan dalam rumus tersebut. Nah, apabila si garis normal suatu luasan tersebut sejajar dengan arah flux magnet, misalnya ini arah garis normalnya, sedangkan si arah flux magnetnya ke sini, itu tuh menjadi si sudutnya tuh menjadi 0, sedangkan cos dari 0 itu adalah 1. Nah, di sini terdapat rumus atau cara menghitung flux magnetik, yaitu Pi atau flux magnetik itu sama dengan integral S B vektor dikaitkan dengan dA vektor, yang dimana B vektor adalah vektor magnet yang bersatuan Tesla. Nah, sedangkan dA vektor yang merupakan elemen faktor luas permukaan dan S merupakan permukaan yang ditembus oleh medan magnet. Untuk contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya di part berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada contoh soal di mana medan magnet di suatu daerah dinyatakan sebagai B X sama dengan 2X Tesla. Hitung flux magnet yang melalui permukaan datar sepanjang sumbu X dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. X sama dengan 0 di sini berfungsi sebagai nilai minimum dari integral nanti yang kita gunakan. Dan X sama dengan 2 ini adalah nilai maksimum dari integral yang akan kita gunakan dengan lebar tetap yakni 1 meter. Untuk rumusnya sendiri itu ada flux magnet sama dengan turunan dari Bx dikali dA. Di mana batas minimumnya itu adalah 0 dan batas maksimumnya adalah 2. Sehingga nilai Bx tadi sudah diketahui bahwa nilai Bx adalah 2x dan nilai dA adalah 1. Sehingga setelah dimasukkan itu menjadi turunan dari 2x dikali 1 dengan batas minimumnya 0 dan batas maksimumnya 2. 2x dikali 1 itu hasilnya adalah 2x. Selanjutnya 2 itu dipindah ke depan menjadi 2 dalam kurung x kuadrat per 2 dengan batas minimumnya 0 dan batas maksimumnya adalah 2. Nilai dari x kuadrat per 2 yang batas minimumnya 0 dan batas maksimumnya 2 adalah 2 kuadrat per 2. Nilai 2 kuadrat per 2 adalah 2. Sehingga flux magnet ini hasilnya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4.